kalau lagi di proses Tuhan, lagi dalam masalah, hatinya tuh manis aja di hadapan Tuhan. Ya bersyukur aja, oh ya Tuhan, aku gak paham nih jujur ya Tuhan. Tapi ya aku percaya aja aku punya Tuhan. Tuhan kan yang cipta aku. Gak mungkin dong Tuhan hancurin aku. Amin saudara. Karena itu kalau misalnya lagi dalam masalah, mari kita punya hati yang benar aja. Dan waktu saya dalam renungan itu saya kan tulis ya, kembali lagi yang ke tadi. Tuhan capek gak ya? Saya tanya seperti itu. Lalu kemarin tanggal 3 April ya, kebetulan saya juga kemarin sudah cari tanggalnya waktu saya tulis renungan itu. 3 April saya juga gak tahu lagi rasa lelah banget. Terus saya tulis di buku renungan, Tuhan aku lelah gitu kan, Tuhan Cherry lelah gitu. Terus udah mulai mengalir, saya suka bikin renungan tuh saudara karena pas lagi nulis tuh suka aja. Kayak Tuhan ngomong, kasih ngalir, kasih ayat gitu kan. Tiba-tiba muncul lagi rema, muncul Yesaya 40 ayat 28 gitu kan. Oke, buka. Dan ayat ini menampar kalimat yang tadi ya Bapak Ibu ya. Yang aku tanya, Tuhan capek gak ya? Ayo kita sama-sama buka Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Yang terakhir ya, yang bagian B ya. Ia tidak menjadi ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Boleh sama-sama sekali kita baca ya. 1, 2, 3. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Pas baca langsung Tuhan gak pernah capek ya kan. Kamu jangan pikir Tuhan itu dari sisi kamu sebagai manusia yang gampang tired gitu, gampang lelah, gampang capek gitu kan. Kadang-kadang cepet ngeluh, aduh Tuhan capek banget. Ini biasa saya kan operator mujizat pagi, aduh bangun pagi jam 4 pagi udah harus bunyi alarm gitu kan. Kadang ngeluh juga, masih ngeluh. Tapi kayak wah Tuhan ini bener-bener energinya unlimited banget saudara. Jadi pas baca ayat ini, wih gila, pertanyaan aku salah kali pas aku tanya itu. Mungkin Tuhan kayak ketawa, aduh anakku kamu kenapa tanya kayak gitu mungkin ya. Tapi pas ayat ini saya kayak, wih terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saya tulis ayat ini jadi rema, saya tempel di tembok dinding saya. Biar saya ingat terus, Tuhan gak pernah lelah, Tuhan gak pernah lesu, bahkan tidak terduga pengertiannya. Artinya tidak terduga pengertiannya ini adalah Tuhan tuh lebih dari apa yang dapat kita bayangkan, lebih dari apa yang kita dapat harapkan, itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kita batasi Tuhan dengan pikiran kita sebagai manusia. Karena apa? Karena manusia terbatas. Dan Tuhan adalah Tuhan. Waktu itu baca tentang bangsa Israel. Bangsa Israel pas baca ya saudara, kalau saudara baca, ngeluhnya banyak banget. Kayak baru selesai ditolong Tuhan lewat laut Teberau, masalahin lagi tentang makanannya gitu, marah-marah. Mending kita di Mesir aja daripada kamu bawa kita di padang gurun terus kita mati. Ya udah Tuhan tunjukin mujizatnya yang luar biasa. Bayangin gimana sih laut bisa terbelah, jalan di tengah-tengah, tentara yang kejar malah ditutup lagi sama air. Karena itu Tuhan, dan Tuhan ada bilang di Kejadian atau Keluarga gitu, aku adalah aku, ya kan, Tuhan adalah Tuhan. Karena itu jangan pernah lihat Tuhan dari POV kita sebagai manusia. Amin saudara. Manusia terbatas, tapi Tuhan dia tidak terbatas. Dia Tuhan yang berkuasa, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang ciptakan saudara dan saya. Tuhan bilang, aku nenun kamu loh. Bahkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu, Tuhan udah kenal kita satu-satu. Betapa sedalam itu Tuhan kenal saudara dan saya. Karena itu untuk apa lagi kita khawatir dan untuk apa lagi kita lelah. Amin saudara. Dan izinkan saya juga untuk mengingatkan bahwa setiap masalah, pencobaan yang kita hadapi ini, itu Tuhan tahu dan Tuhan tahu kita bisa dan kita akan sanggup untuk melewati setiap masalah itu. Mari sama-sama kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mari sama-sama kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan luar biasa. Biasa, yes. Pencobaan-pencobaan biasa yang apa Bapak Ibu? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lanjut lagi, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lanjut lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan Bapak Ibu? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga
kamu dapat menanggungnya. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya saudara. Karena itu pencobaan yang kita alami, itu apa tadi dibilang? Pencobaan biasa. Kita udah kayak, Tuhan aku rasanya mau mati banget, ini Tuhan susah banget. Gak bisa Tuhan, aku udah minta tolong ke siapapun gak bisa. Gak ada jalan, no way out. I'm stuck. Dunia rasanya gelap banget. Buat Bapak Ibu yang nonton Jesus Revolution ya. Waktu anak muda Greg ya kalau gak salah namanya ya. Dia narkoba, lalu dia rasanya pusing banget. Itu kan yang dilihat bayangan ada tulisan die-nya itu mati. Itu dunia rasanya kayak udah gak ada harapan. Dia udah kayak, udahlah mati nih gue gitu kan. Tapi Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Amin saudara. Katakan ke kiri kanan, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kalau kita masih ada sampai hari ini, artinya Tuhan masih punya rencana yang besar banget. Mungkin Anda kayak, udahlah Tuhan aku nyerah, aku keluar aja nih dari pelayanan. Aku keluar aja lah dari kegiatan ini, aku keluar aja lah dari pekerjaanku. Stuck. Tapi Tuhan bilang, jangan menyerah. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang kerennya lagi, sebab Allah setia. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia, gak pernah tinggalin kita. Yang merasa kita ditinggalin adalah, yang tinggalin itu adalah bukan Tuhan yang ninggalin kita yang ninggalin Tuhan. Tuhan udah panggil-panggil, ayo doa loh, aku mau ngomong sama kamu, kasih kamu ayat di sini, kasih kekuatan. Tapi kita kayak, udah nanti dulu lah Tuhan, aku mau pakai cara aku dulu. Jadi yang salah siapa? Ya, Bapak Ibu sendirian jawab ya. Karena itu, masalah datang, pencobaan datang, itu bukan untuk hancurin kita, tapi untuk bikin kita jadi lebih kuat. Amin saudara. Tuhan mau bikin kita jadi lebih kuat. Contohnya nih, saya waktu itu sebelum ke Jakarta ya, saya pernah ikut Muay Thai saudara. Dan itu rasanya mau pingsan jujur. Pertama kali ya saudara, itu kayak ayo kamu squat berapa puluh kali. Hah gak bisa. Terus squat. Waduh gak bisa. Kaki aku udah gemetar semuanya, kayak gak bisa, ini kan panggilnya coach kan. Gak bisa coach, udah gak bisa. Tapi kenapa disuruh terus? Karena dilatih biar kuat. Disuruh jumping jack berapa puluh kali, mau pingsan saudara. Besok paginya bangun turun tangga gak bisa. Udah gemeter banget gak bisa goyang. Tapi kenapa waktu latihan coachnya suruh terus, ayo terus. Karena coachnya tahu kemampuan saya. Dia lihat, nih anak bisa, masih muda kok, masih kuat. Ayo turun lagi Cherry, turun lagi. Tapi akhirnya apa? Setelah 3-4 minggu rutin, kuat saudara. Sampai saya yang sendiri kaget, kok bisa ya, dulu perasaan udah hitungan segini udah mau pingsan rasanya, udah gemetar. Ini sekarang kayak, lagi gitu turun. Dan akhirnya itu artinya jadi lebih kuat. Sama saudara, masalah Tuhan kasih kita rasanya, Tuhan masalah yang satu belum selesai. Ini kenapa ditambah lagi masalah yang lain. Capek Tuhan, lelah. Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu. Itu belum melampaui kekuatanmu. Karena aku yang akan tolong kamu. Amin saudara. Dan ketika kita taat aja nih sama proses Tuhan. Yang kayak tadi saya bilang di awal. Hatinya manis aja kalau di proses Tuhan. Akhirnya otot rohani kita jadi strong. Yang dulu kita rasanya gila nih masalah. Aduh rasanya capek banget ya. Setiap hari kayak tegang dari leher sampai kepala, migrain gitu kan. Waduh sakit banget. Tapi pas alami lagi masalah-masalah yang serupa. Kok bisa? Kok kuat? Sikap hatinya jadi berubah. Tuhan terima kasih ya. Engkau ketemukan lagi aku dengan masalah ini. Mungkin ya beda dikit lah sama yang dulu. Tapi aku percaya. Engkau ada sama aku. Aku akan kuat lewatin ini. Yang awalnya kita kayak ngeluh mulu sama masalah ini. Akhirnya karena kita dilatih mulu sama Tuhan. Akhirnya kita jadi banyak mengucap syukur. Makasih ya Tuhan. Meskipun ada masalah. Meskipun jalan keluarnya gak tahu. Aku mau ketawa aja Tuhan. Karena aku tahu Engkau yang kasih aku sukacita. Amin saudara. Dan karena itu ayo kita bergaul sama Tuhan. Jangan ngeluh mulu. Tanya Tuhan. Tuhan, dari masalah ini Tuhan lagi mau ajarin aku apa ya? Tuhan lagi mau kasih tahu apa ya lewat masalah ini? Dan percayalah saudara, lewat masalah kehidupan kita, Tuhan itu mau pakai masalah yang kita lagi hadapi itu untuk jadi berkat
buat orang-orang nantinya yang akan kita ketemu di masa depan. Mungkin sekarang kita kayak gak paham, kenapa aku yang kayak gini dikasih masalah seperti ini. Tuhan tahu masalah yang kita lagi hadapi itu akan kita pakai untuk berkati orang, seseorang, sekeluarga yang kita gak tahu di masa depan atau mungkin beberapa hari setelah kita kena masalah ini untuk jadi kesaksian buat mereka. Amin saudara. Karena itu mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya ingin membagikan 3 poin ketika kita merasa lelah. Yang pertama, ketika kita lelah, mari kita jaga perkataan dan juga sikap kita. Boleh kasih tahu kiri kanan, jaga perkataan dan sikap kita. Yes, oke. Nah, pas saya lagi renungin ini, tiba-tiba saya ingat ya, kakak saya, Kak Chris, dia di rumah tuh suka ini, koleksi kalau nggak barang-barang kecil, robot yang suka gerak-gerak dan ada suaranya ya. Terus kalau baterainya udah mau habis ya, baterainya udah mau low atau ya pokoknya udah mau habis, ini barangnya tuh suka ngereok ya, bahasa zaman sekarang. Mungkin orang tua, apa tuh ngereok, kayak rusak gitu ya. Kayak misalnya lagunya keulang-ulang terus yang terakhirnya, atau misalnya dia lagi ngomong suaranya udah beda. Pokoknya jadi kayak error gitu. Nah, sebagai manusia kadang kita pas lagi lemah, lagi aduh Tuhan capek banget, gak kuat Tuhan. Kita malah suka ngereok ya. Bukannya diem di kaki Tuhan, kita malah sana sini ngasih keluar perkataan-perkataan yang lelah tadi toh saudara. Saya tulis dalam buku ini, Tuhan aku lelah. Dan akhirnya Tuhan kasih ayat ini. Waktu kemarin disuruh sharing apa ya? Tapi dalam bulan ini yang berbicara kuat adalah tentang rema yang saya dapat pada 3 April ini. Karena itu ketika kita lelah, mari kita jaga perkataan dan juga jaga sikap kita. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa lelah, mari kita datang ke Tuhan. Ketika rasa lelah, jangan datang ke siapa-siapa. Jangan datang ke paranormal. Karena paranormal itu sesama manusia. Dia gak bisa tolong kita. Kalaupun tolong, ada imbalannya. Dan itu juga Tuhan gak suka kita ke sana. Artinya kita punya berhala ya kan saudara. Ketika lelah, berdiam diri, jaga perkataan, jaga sikap. Lalu datangnya ke siapa? Datangnya ke Tuhan. Dan akui di hadapan Tuhan sebagai bentuk kerendahan hati kita. Ada satu lagu yang biarlah ini jadi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Lalu Tuhan berfirman saudara. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Ini yang harus kita lakukan saudara. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Lalu terima, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan apa? Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat apa? Di altarnya. Jadi ketika kita merasa lelah, datang ke Tuhan apa adanya dan akui sebagai bentuk kerendahan hati kita. Karena Tuhan suka banget sama yang rendah hati. Tuhan bilang,
jadi seperti anak-anak. Kenapa anak-anak? Anak-anak tuh kalau lelah, kalau marah, kalau ngambek gak disembunyiin, gak sok kuat. Saya dia gak suka nih digangguin terus kan. Dia kan langsung kayak gak suka, tante gak suka, om gak suka kak digituin, gak suka aku. Dia kan langsung kasih tahu apa yang dia rasakan. Kalau kita yang udah gede kan kayak, oh jangan jaga perasaannya, kasihan ya. Kita doain aja dalam nama Yesus berubah gitu kan. Tapi Tuhan mau di hadapan Tuhan itu kita gak usah bermuka dua. Kenapa? Karena Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Gak ada yang tersembunyi dari Tuhan saudara. Bahkan perasaan kita pun itu Tuhan tahu. Tuhan bahkan kenal kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Kita tahu kita udah paling lelah, paling terpuruk, paling udah gak ada harapan deh. Tapi Tuhan masih tetap lihat, kamu masih punya masa depan, masih ada hari depan. Aku belum selesai bekerja dalam kehidupanmu. Amin saudara. Karena itu datang ke Tuhan, sujud, ngereok aja di hadapan Tuhan. Tuhan gak kuat, aku lelah, aku butuh Engkau. Aku gak lihat jalan keluar sama sekali Tuhan. Hidupku rasanya udah buntu. Orang semua melihat aku dengan sebelah mata. Hanya Tuhan yang tangannya selalu terbuka buat kita saudara. Mau seburuk apapun, mau sejatuh apapun kita dalam lubang dosa, Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Karena itu ketika kita lelah, datang ke Tuhan bukan dengan ada apanya, tapi dengan apa adanya. Anda lagi hancur, datangnya ke Tuhan, Tuhan hatiku hancur berkeping-keping. Tuhan aku lelah banget ini pikiran narasumber skripsi. Wah agak curhat ya. Tuhan gak tahu gimana ini jalan keluarnya. Datang ke Tuhan. Yeremia 1 ayat 5 yang tadi. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wow, Tuhan kenal setiap kita. Segitunya Tuhan kenal kita, bahkan ada lagu. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Jauh lebih dari siapapun saudara. Jauh melebihi semua. Dengarkan kalimat ini. Yang terdekat sekalipun. Wow. Tuhan kenal saudara. Hari-hari saudara ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Bahkan mungkin dalam toilet pun Tuhan tahu. Makanya kalau misalnya Anda lagi hancur hati, Anda gak tahu mau doa di mana, ya boleh silahkan ke toilet dimanapun, gak ada yang dilarang saudara. Karena Tuhan ada dimanapun kita berada. Tuhan gak perlu Anda harus rapi-rapi gitu kan. Enggak. Tuhan lihat sikap hati. Meskipun rapi juga penting ya, karena sebagai bentuk kita manusia hormati Tuhan ya saudara. Karena itu mari kita datang dengan apa adanya. Nangis aja, hancur aja. Tuhan itu dekat loh sama orang yang hancur hati. Yang remuk jiwanya. Karena itu ketika kita hancur hati. Saat ku hancur hati dalam hidup ini. Nah kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Bukan dukun beri kekuatan dan beri penghiburan. Enggak, cuma sebentar doang itu mah. Habis itu jatuh lagi. Dan dukun minta imbalan banyak banget saudara. Kalau dari kesaksian Pastor Luther itu banyak banget keluarganya yang Pastor Luther pernah layani orang karena dia ke dukun. Dan akhirnya satu keluarga itu hampir habis semua. Karena imbalannya mintanya banyak. Hanya Tuhan yang kita tuh kalau servis barang, kalau rusak ya. Kita yang bayar ke tempat servisnya. Kalau sama Tuhan, Tuhan yang bayar kita dengan darahnya. Dan itu udah lunas, nas. Itu cuma apa? Ceritanya kita effortless datang ke Tuhan. Cuma Tuhan, aku hancur, aku gak bisa, aku lemah. Dan apa? Tuhan kasih kita kekuatan yang baru. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dan waktu saya renungkan ini juga, saya kayak wah sebenarnya perasaan lelah, perasaan lemah yang Tuhan kasih dalam diri manusia. Sebenarnya tahu gak saudara? It's a very good feeling. Itu adalah sebuah perasaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena dengan kita merasa lelah, karena dengan kita merasa lemah, kita kan konotasinya aku butuh nih orang yang lebih kuat dari aku untuk tolong.
ya kan? Misalnya tutup botol, kita susah buka, kita nggak bisa buka. Kalau kita nggak bisa buka artinya kita apa? Lemah, ya kan? Kita akan minta tolong ke siapa? Kita akan minta tolong ke orang lain. Dan kalau dia bisa buka, artinya orang itu lebih kuat. Sama dengan kehidupan kita. Ketika lelah, jangan juga datang ke sesama kita yang juga lelah. Datangnya ke siapa? Ke Tuhan. Seperti lagu tadi ya saudara. Sujud di altarnya. Terus bawa apa? Ku bawa hidupku. Hidupmu yang hancur-hancur, berkeping-keping yang udah gak ada bentuknya, bawa aja ke Tuhan. Tuhan sanggup dan Tuhan mau untuk memperbaikinya. Amin saudara. Karena itu ketika kita merasa lelah dan lemah, bersyukur kita masih punya rasa itu. Artinya kita akan selalu sadar bahwa hidup aku tanpa Tuhan ini gak bisa. Hidup aku tuh harus selalu nih nempel mulu sama Tuhan. Chargernya tuh harus selalu on terus sama Tuhan. Sehingga kehidupan kita, apapun masalah kita bisa lewati. Amin saudara. Dan kembali lagi ke ayat yang tadi Yesaya 40 ayat 28. Kita harus datang ke Tuhan, karena apa? Tuhan gak pernah lelah. Amin saudara. Lalu poin yang ketiga adalah nantikan Tuhan. Ketika kita merasa lelah, mungkin kita sudah datang ke Tuhan, tapi kita datangnya sebagai gelas yang full. Datang, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku lelah loh Tuhan, tapi gak apa-apa, habis ini aku mau tidur ya kan. Pasti bangun udah ya lumayan dikit lah. Terus habis itu nanti untuk masalahku, aku udah punya plan ABCD. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya gimana kita mau Tuhan isi hidup kita kalau kita udah datang ke Tuhan sebagai gelas yang kosong. Gelas yang berisi. Kalau air aja nih, kita mau isi air dalam suatu gelas yang udah ada airnya. Bisa gak Bapak Ibu? Gak bisa. Tapi kita harus datang ke Tuhan sebagai gelas yang kosong. Nantikan Tuhan. Alasan berikutnya, kenapa kita harus ke Tuhan kita lelah. Selain karena yang pertama tadi adalah karena Tuhan adalah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan. God is God. He's never get tired or get weak. Dia adalah Tuhan. Karena energi Tuhan itu unlimited banget dalam kehidupan kita. Dan alasan yang kedua, selain karena Dia adalah memang Tuhan dan energinya gak terbatas. Yang kedua adalah Tuhan sendiri yang berjanji. Dan undang kita yang lelah, yang lemah lesu untuk datang kepadanya. Karena apa? Dia mau kasih kita kekuatan. Tuhan udah tangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tugas kita apa? Sebenarnya kita tuh effortless banget ya jadi anak Tuhan tuh. Cuma sisa datang, duduk, nantikan Tuhan, dalam pujian penyembahan, doa. Dan Tuhan akan kasih kita kekuatan. Kita lelah, karena mungkin kita gak pernah lari kembali ke Tuhan. Kita selalu lari dengan kekuatan kita, lari dengan cara kita sendiri. Padahal Tuhan udah nunggu nih, ayo kesini, aku mau kasih loh kamu kekuatan, aku mau kasih loh kamu penghiburan. Karena itu jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kita mau tepuk tangan kayak gini aja gak bunyi ya saudara. Gak bisa emang tepuk sebelah tangan tuh. Responi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan udah panggil, datang aja. Apa adanya. Tuhan suka dengan apa adanya kita. Kalau sama Tuhan gak usah sok kuat ya. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan malah menjadi semakin lebih dahsyat lagi. Amin saudara. Karena itu, datang ke Tuhan, nantikan Tuhan. Ketika kita datang ke Tuhan, datang seperti yang tadi saya bilang, kita harus datang sebagai gelas yang kosong. Artinya adalah kita harus nantikan Tuhan sendiri, pribadinya sendiri yang mengisi kekosongan hidup kita. Kenapa? Kenapa harus Tuhan yang isi? Kenapa gak dengan kita aja yang udah isi dengan cara kita? Yesaya 55 ayat 8-9. Boleh dibukakan Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kenapa kita harus datang ke Tuhan sebagai gelas yang kosong? Karena Tuhan itu super duper kreatif. Kita selalu mikir ke jalan keluar dengan cara kita, akhirnya kita lelah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia emang terbatas.
itu tadi Yesaya 40 ayat 28. Tidak terbatas pengertiannya. Pengertian Tuhan itu out of the box. Kayak makanya ada yang lagu apa yang tak pernah dilihat mata, ya kan? Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Makanya ada lagu itu. Kenapa? Karena Tuhan kreatif. Makanya kenapa kalau Tuhan jawab doa kita, kita suka wow keren banget ya, kaget-kaget. Ya karena kita selama ini selalu kayak batasin, oh jalan keluarnya nanti kayak gini aja. Padahal Tuhan tuh punya yang jauh, yang belum pernah kita bayangkan, belum pernah kita dengar, bahkan gak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan udah sediain, bagi siapa? Bagi saudara dan saya, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sebagai bukti kalau mengasihi Tuhan artinya apa? Kita harus nanti-nantikan Tuhan. Misalnya saudara lagi pacaran nih ya, buat anak-anak muda di sini ya. Pacaran Anda kalau mengasihi pasangan Anda pasti kan mau nempel mulu ya kan. Atau suami istri kemana-mana barengan, udah ada anak-anaknya bawa semua satu rombongan gitu kan. Itu karena mengasihi saudara. Kalau gak ada kasih di situ gimana bisa sama-sama mulu. Karena itu sama Tuhan, ayo kita mengasihi Tuhan juga. Apa-apa nempel aja sama Tuhan. Tuhan gak tahu aku lelah banget. Nangis gak apa-apa nangis, tapi nangisnya di hadapan Tuhan. Setelah selesai nangis, Tuhan akan bilang, kamu bisa anakku, aku kasih kamu kekuatan. Masa depanmu ada dalam tanganku. Apapun yang kamu takutkan gak akan terjadi. Karena aku Tuhan yang berperang ganti kamu. Amin saudara. Dan aku mau datang nih. Meskipun hatiku lagi berat. Meskipun aku lagi gak mau berdoa. Meskipun aku lagi rasanya nano-nano ya. Tapi aku mau datang kepadamu karena aku tahu. Karena aku mengasihimu. Dan aku tahu yang bisa penuhi hatiku hanyalah pribadimu Tuhan. Amin saudara. Karena itu mari datang ke hadapan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan dan biarkan Tuhan yang memenuhi setiap gelas kosong kita. Waktu itu beberapa hari lalu ya saudara, mungkin karena depan laptop terus, kepala belakang saya cepet sakit. Jadi kalau main HP itu gak bisa lama-lama. Kayak setelah angkat tuh langsung kayak berat banget. Terus malam-malam ya ada gitar, doa apa ya? Yaudah doa nyanyi. Terus tiba-tiba muncul dalam hati itu kayak, pasti ada mujizat, ada lawatan Tuhan dalam pujian penyembahan. Nyanyi, menyembah. Saya nggak lihat apa-apa, tapi pas tutup mata itu rasanya putih semua. Lalu sebelum doa itu saya dibilang sama Kak Kris, kepalaku sakit sekali. Terus Kak Kris kayak, iya apa, nanti Kak Kris pijitin gitu kan. Terus kayak, akhirnya saya doa, pas selesai doa, udah selesai tuh. Dengan iman tadi kan, aku percaya akan ada kuasa dalam pujian penyembahan. Nyembah. Selesai nyembah, hilang. Terus saya gak 1, 2, 3 gak tunggu lama-lama. Taruh gitar, biasa kan masih kayak terima kasih Tuhan ini dulu. Taruh gitar, bawa kamar Kak Kris, saya lihat kepalaku hilang. Serius? Iya serius. Wah Tuhan tuh emang sedahsyat itu saudara. Makanya Tuhan tuh mau banget tolong kita. Asal kita juga kooperatif ya. Jangan keraskan hati yang manis saja di hadapan Tuhan. Dan nantikan Tuhan. Jangan pernah, kemarin kita di youth, itu luar biasa juga ya, bisa akhirnya jadi juga ya. Sharing, ada salah satu anggota yang sharing tentang serahkan jalan keluarnya ke Tuhan. Dan akhirnya itu tadi, apa yang gak pernah dipikirkan, gak pernah timbul dalam hati, kita selalu, istilahnya waktu itu saya juga pernah bilang, kita kayak dikte Tuhan gitu ya. Kalau khotbah Karoni minggu lalu, kita gak melepaskan. Kita masih tahan nih ego kita, masih tahan aku bisa, cara aku. Ya kapan Tuhan yang mau turun tangan, ya kan? Kemarin dia sharing bahwa ketika dia serahkan semuanya, Tuhan itu akan lakukan hal-hal yang jauh melampaui yang dapat kita pikirkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan dia sangat kreatif saudara, amin. Oke, dan mari sama-sama kita baca di dalam, lalu alasan kenapa sih kita harus nantikan Tuhan? Yesaya 40 ayat 31. Oh sorry, dari 29 aja. Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia, boleh sama-sama kita baca ya saudara. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30,
orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Boleh sampai di sini dulu? Waktu saya baca ini dalam Rema 3 April 2023, lalu saya disadarkan, iya juga ya. Orang-orang muda itu kan biasa identik dengan kuat, biasa identik dengan kekuatan mereka, ya kan? Biasa identik dengan mereka tuh bisa lakukan semuanya gitu kan. Nah, tapi dalam ayat ini dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Terus saya pas baca ini saya penasaran, teruna-teruna itu artinya apa ya Tuhan? Terus saya cari KBBI. Jadi teruna itu artinya pemuda, muda, anak muda ya. Terus pelajar, siswa, terus ada pria remaja yang masih bujangan, ya kan? Anak-anak muda. Jadi kita mau lelah itu gak perlu tunggu udah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Muda aja kita udah, kadang kita suka pakai ini ya, remaja jompo ya. Kayak kalau udah capek, naikin di story, foto lagi tempat refleksi, terus hashtag remaja jompo. Ya kan saudara, saya pernah soalnya kayak gitu. Kayak, wah capek banget nih. Padahal kalau orang tua lihat kita, nih anak ngapain aja, kenapa dia udah capek. Perasaan aku yang lebih lelah gitu kali ya orang tua. Tapi kita sebagai anak muda juga kadang lelah ya saudara ya. Tapi ayo kita baca sama-sama dalam ayat 31. Kalau kata Pastor Luther, kata tetapi itu di depan ayat itu akan meniadakan ayat dari sebelumnya. Ayat 31 sama-sama kita baca dengan kuat, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Siapa yang mau alami dalam kehidupannya? Ya saya percaya kita semua mau, karena itu kuncinya adalah nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tahun ini kita lagi belajar tentang tema kita adalah berlari dan terbang lebih cepat. Saya juga gak tahu ini saya berasa seperti Raja Wali yang lagi dilempar dari sarangnya ya saudara ya. Tiba-tiba tahun ini, Terry kamu sama Kak Kris nanti sharing-sharing ya di ibadah minggu. Pertama kita berdua, enggak gak mau, masih umur berapa, belum siap. Tiba-tiba ini kayak didorong saudara, ayo terbang, belajar terbang, sana belajar terbang. Tadi malam ya jujur saudara, saya bulak-balik toilet. Karena nervous mungkin ya. Terus kayak Tuhan, aku percaya dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna, amin saudara. Dan karena itu tahun ini Tuhan mau ajak kita semua untuk jadi Raja Wali. Amin. Karena itu jangan pernah merasa, aku masih belum siap, aku masih banyak ini, banyak itu. Tuhan, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan mampukan. Kalau khotbah Kak Roni minggu lalu, lepaskan aja, percayaan aja. Dan Tuhan yang akan mampukan kita. Amin saudara. Wow, karena itu bagi kita yang lelah, mari kita pakai fasilitas ini, yaitu nantikan Tuhan. Cara nantikan Tuhan dalam doa, saat teduh, baca firman. Saat datang ke gereja, waktu itu juga saya scrolling Instagram dan saya diberkati banget dengan rema firman ini. Kadang orang ke gereja itu suka, aku dapat apa ya hari ini ya? Aku dapat apa? Tapi sebenarnya ketika kita dapat firman, kita udah dapat sesuatu saudara. Amin. Jadi gak usah ke gereja, aku dapat apa ya, dapat apa. Anda dengan firman, dengan hati yang lapang, dengan hati yang rindu, Tuhan akan puaskan Anda dengan caranya Tuhan sendiri. Amin saudara. Dan Anda akan pulang tidak sama lagi saat Anda berada datang di sini. Karena itu, mari kita datang ke Tuhan dengan hati yang menanti-nantikan Tuhan. Dan terakhir, pertanyaannya adalah, apakah mungkin untuk kita sebagai anak-anak Tuhan nggak jadi lelah? Jawabannya apa? Mungkin. Mungkin untuk tidak menjadi lelah sama sekali. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu tempat charge kita. Waktu saya bikin rema di buku renungan ini, lalu saya tulis di sticky notes, saya terinspirasi juga. Jadi puji Tuhan ya, saat ini di Instagram itu udah banyak anak-anak Tuhan yang bagikan bagaimana kehidupan saat teduh mereka dengan Tuhan. Dan buat anak-anak muda, ayo kalau kita buka Instagram jangan nonton TikTok mulu. Jangan nonton video-video dance mulu. Atau buka TikTok dan scroll mulu. Tapi kita mulai isi dengan cari inspirasi-inspirasi yang akan inspirasi kehidupan kita. Saya terinspirasi sekali dengan salah satu akun namanya Meleas Journal. Di situ dia tuh seorang perempuan, usianya mungkin 24, 25 mungkin ya. Dan dia tuh ada gangguan mental gitu.
Terus dia sembuh. Dengan apa? Bikin jurnal dengan Tuhan. Dan dia upload gimana caranya dia tulis Alkitab. Makanya dari dia akhirnya saya beli Alkitab jurnal. Lalu saya ikuti pakai spidol ya kan, warna-warni biar semangat bacanya. Terus kalau dapat apa ditulis di sampingnya. Dan dia juga salah satu yang menginspirasi saya, dia bikin sticky notes. Misalnya dia dapat rema dari suatu bacaan, dia akan tempel itu di dinding kamarnya. Dan itu dindingnya udah full dan berwarna-warni. Dan kamar saya sekarang lagi dalam proses ya untuk berwarna-warni juga dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya berdoa Bella ini juga bisa menginspirasi teman-teman. Karena itu, lalu saya tulis dalam sticky note saya itu adalah rema yang kuat banget. Anak Tuhan harus tahu tempat charge-nya. Katakan kiri kanan, anak Tuhan harus tahu tempat charge-nya. Kalau handphone kita low bat nih 5%, kita gak mungkin liatin doang dan biarin dia mati kan. Apalagi kalau misalnya kita butuh. Nah sama, kalau kita mulai ngerasa diri kita tuh udah mulai low bat, udah mulai gak karuan, udah mulai kayak dingin dan seterusnya. Kita harus tahu tempat charge kita, kemana, yaitu larinya ke Tuhan. Kenapa? Akhirnya jawaban pertanyaan tadi, kita bisa nggak jadi lelah? Bisa banget, karena kenapa? Charge kita tahu tempatnya, tepat charge-nya cuma ke Tuhan doang, dan charge kita selalu on. Dengan saat teduh tadi, cari Tuhan, nanti-nantikan Tuhan, bikin rema dan seterusnya. Dan percayalah bahwa hidup kita akan berubah banget, dan kita akan lihat jawaban-jawaban doa itu datang seperti air yang ngalir. Kita meskipun dalam masalah yang berat banget, kita akan tetap terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur untuk masalah ini. Kita akhirnya jadi doanya bukan ngeluh-ngeluh lagi, tapi kita doanya jadi penuh dengan ucapan syukur. Dan sebelum saya tutup, mungkin pemusik boleh maju ke depan. Mazmur 37 ayat 4-5. Mazmur 37 ayat 4-5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kalau kita lagi lelah, jangan biarkan kita terlalu lama terpuruk dalam kelelahan kita. Tapi Anda bangkit, ambil fasilitas kemenangan yang Tuhan sudah kasih buat saudara. Dan katakan, Tuhan, aku mau bersuka cita karena Engkau. Aku meskipun masalahnya mustahil untuk selesai, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Selama kita hidup memang masalah akan selalu ada. Tapi kita akan selalu bisa lewati karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang besar. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari pada siang hari ini kita reposisi lagi hati kita. Mungkin selama ini kita rasanya lelah, masalah kita gak selesai-selesai. Karena kita selalu pakai kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah undang kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Mari siang hari ini kita ambil waktu. Jangan pikirkan di kiri kanan saudara. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Jika Anda sedang lelah, jika Anda sedang bingung, jika rasanya overwhelmed dengan semua situasi yang ada, datang dan kasih tahu di hadapan Tuhan.